Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1341 sampai bab 1344. Diling berkata dengan bangga, "Apa yang saya tertawakan? Saya masih menertawakanmu. Kamu terlalu muda. Seperti kata pepatah, hati orang-orang terpisah satu sama lain. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan memberimu harta yang bagus seperti Black Spirit Mother Liquid tanpa syarat?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nona Diling, mengapa kamu tertawa?" Roh bumi tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa. Botol di tangannya terlempar ke tanah, saat dia baru saja meminum minuman keras induk Black Spirit. Setelah melihat melalui pikiran roh bumi, Li Fugui meminum cairan ibu roh hitam di tangannya tanpa berpikir terlalu banyak. Namun kini bukan saatnya lagi menentukan siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Lalu aku menciumnya, sebagai perbandingan, masih ada kesenjangan besar antara minuman induk Black Spirit yang dimurnikan oleh Lu Boding dan milikku. Li Fugui mengikuti roh hitam di tangannya. Ibu Liquid melihatnya. Roh bumi dengan santai mengambil minuman keras induk roh hitam itu diserahkan kepada Li Fugui dan memperkenalkan dengan serius. "Biarku beritahu, selama kamu mengambil benda ini, kekuatanmu pasti akan meningkat drastis." Sebaliknya, dia tersenyum pada roh bumi dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. "Jangan bilang, aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Tentu saja, meskipun Li Fugui berpikir demikian dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan lantang. "Saya tidak tahu berapa banyak cairan induk Black Spirit yang telah saya gunakan, dan sekarang saya benar-benar mengatakan bahwa saya belum pernah melihatnya. Saya berpikir, bukankah ini omong kosong?" Li Fugui hampir tertawa terbahak-bahak. Setelah Diling mendapatkan minuman induk Black Spirit, dia segera membuka tutup botolnya, meletakkannya di sebelah lubang hidungnya dan menciumnya, lalu tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, bisakah kamu mencoba hal semacam ini? Apakah kamu belum melihatnya?" Setelah dengan santai mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit, Lu Boding dengan cepat melangkah maju dan menyerahkan cairan induk Black Spirit kepada Earth Spirit dengan hormat. Jika tidak, dia akan dipukuli sampai mati oleh Li Fugui seperti dua budak yang dia bawa ke sini. Dia tahu bahwa sekarang dia hanya bisa mengandalkan roh bumi untuk membantunya. Anda dapat melihat dua budak di tanah yang telah dibunuh oleh Li Fugui. Meskipun Lu Boding tidak memahami maksud dari roh bumi, roh bumi melirik ke arah Lu Boding di sebelahnya, lalu berkata kepada Lu Boding, "Boding, apakah kamu tidak akan memberi Tuan Li sebotol cairan induk Black Spirit?" "Mengapa tidak? Tidakkah kamu segera mengeluarkannya?" Setelah Li Fugui selesai berbicara, Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya akan berdiri saja. Saya sudah lama duduk di gunung, dan pantat saya sedikit mati rasa." Roh bumi kemudian tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, bisakah Anda duduk dulu?" Pikirkan sejenak, roh bumi melihatnya Li Fugui tatapan mematikan di matanya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi untuk mengalahkan Li Fugui, dia hanya bisa menenangkan diri sebanyak mungkin. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Pikiran Diling berubah dan dia segera berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, apa yang kamu ingin kami katakan?" Dia bertanya kepada mereka berdua dengan dingin, "Kalian berdua, tolong katakan sesuatu." Li Fugui memandang mereka berdua dengan ekspresi tidak senang. Ketika budak itu juga jatuh ke tanah, Diling dan Lu Boding menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Li Fugui. Dengan sedikit putaran, sebelum sempat pulih, tangan Li Fugui sudah mencubit leher budak itu. Qi Kuai Jiao, kekuatan yang ditunjukkan oleh telapak tangan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang master di tingkat bawaan. Budak lainnya terkejut saat melihat ini. Li Fugui mengutuk tanpa malu-malu, kemudian dia mengedarkan vitalitasnya dan meledakkannya dengan telapak tangan. Salah satu budak yang dibawa oleh Lu Boding jatuh ke tanah, muntah darah dan mati. Diling duduk di sofa, dengan kata "bangga" tertulis di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan bilang, kami hanya memanfaatkan orang lain, bahaya."
Li Fugui melihat ini dan buru-buru bangkit untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia dengan lantang bertanya kepada Lu Boding dan Diling, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana memanfaatkan bahaya orang lain?" Sebagai tuan bawaan pada tahap awal, kedua budak ini tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan tuan seperti Li Fugui. Namun kini sang majikan telah memberi perintah, dan mereka hanya bisa mengikuti keinginan sang majikan dan berbaris menuju Li Fugui bersama-sama. Bergegas, ketika Lu Boding melihat tatapan yang diberikan oleh roh bumi, matanya berbinar dan dia segera mengambil keputusan, melambai kepada dua budak yang dibawanya. Tanpa pikir panjang, dia menatap Lu Boding, dia merasa senang. Dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, roh bumi melihat wajah Li Fugui yang penuh kelelahan. Dengan mengatakan itu, Li Fugui mengambil secangkir teh herbal di atas meja dan meminumnya dalam sekali teguk. Li Fugui menghela nafas, tampak sedikit lelah dan datang untuk duduk di sofa di ruang tamu ruangan. Dia menggunakan energi di tubuhnya untuk membalikkan, sehingga dahinya ditutupi dengan dia berkeringat banyak, dan kemudian dia tersenyum pahit pada Lu Boding, Diling dan yang lainnya dan berkata, "Sial, aku hampir dikalahkan oleh ketiga orang ini bajingan. Saya telah berada di dunia begitu lama dan saya belum pernah melihat tuan sekuat mereka." Dia datang ke ruang kerja dan turun dari lantai 2. Begitu dia muncul di puncak tangga, roh bumi segera berdiri ketika mendengar gerakan itu, menatap Li Fugui dengan sedikit terkejut dan bertanya, bukankah kamu pergi keluar bersama Tian Tian dan yang lainnya?" Semuanya sesuai rencana Li Fugui sebelumnya. Saat ini, hanya Lu Boding dan yang lainnya yang tersisa di keluarga Li Fugui. Dia hanya berdiri, mengedarkan energinya, dan terbang menuju rumah seperti embusan angin. Saat Li Fugui mendengar panggilan Hua Duo Duo, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di hutan, Lu Boding mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari saku celananya, meminumnya dalam sekali teguk, lalu duduk bersila di ruang tamu untuk memulihkan energinya. Ketika keduanya mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Dia berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada dua budak keluarga Lu yang dibawanya, "Kalian berdua siap untukku." Saat Li Fugui muncul nanti, anak ini bermulut kejam. Jangan bicara omong kosong dengannya dulu, kalahkan saja dia secara langsung. Lu Boding Xuan, saya merasa sedikit lega. Roh bumi tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu masih perlu mengingatkanku akan hal ini?" "Haha, jangan khawatir, karena Sekte Disa kami telah memutuskan untuk membantumu. Kami akan melakukannya, pasti menyelesaikan masalah ini dengan sempurna." Kata Lu Boding buru-buru, membunuhnya adalah satu hal. Yang paling penting adalah kita perlu menemukan keberadaan Lu King. Jika kita tidak dapat menemukannya, pohon induk Black Spirit keluarga Lu kita juga tidak akan ditemukan. Pada saat itu, keluarga Lu kita akan ditemukan benar-benar terkutuk. Setelah dia muncul, kami akan bergabung untuk membunuhnya secara langsung. Roh bumi berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Li Fugui tampaknya tidak terlalu berbahaya kali ini." "Haha. Meskipun dia bisa mengalahkan ini tiga orang, dia mungkin akan terluka parah." Setelah Diling melihat semua ini, senyuman bahagia muncul di bibirnya. Dia segera kembali ke villa. Begitu dia memasuki pintu, Lu Boding buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Diling?" "Tidak jauh." Hua Duo Duo dengan cepat membuat pengaturan, membagi orang-orang yang hadir menjadi 4 kelompok, dan mulai mencari di sekitar desa Xiaoxi. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, "Turunlah." Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Oh, saya pikir mengapa kamu tertawa? Jika tebakan saya benar, ketika Anda membuka tutup botol tadi, apakah Anda meracuninya?" Lu Boding berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "Apa menurutmu aku ingin seperti ini bersamamu?" Li Fugui, binatang kecil ini, tidak tahu trik apa yang dia lakukan dulu, tapi dia malah membiarkanku. Dia menyeka air matanya dan mengancam Lu Boding, "Bajingan tua, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani memberitahu saya apa yang terjadi hari ini, saya pasti akan membunuh Anda terlebih dahulu dan kemudian bunuh diri." Lu Boding berkata dengan wajah pahit, "Diling,
Saya sudah berumur 70 atau 80 tahun, bagaimana saya bisa memberitahu orang lain tentang hal semacam ini? Li Fugui berkata sambil tersenyum, jangan tanya alasannya. Saya hanya akan bertanya, apakah kalian berdua bersedia bekerja sama dengan saya? Roh Bumi bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa kamu melakukan ini? Li Fugui berkata dengan serius, saat mereka kembali lagi nanti, mari kita bertarung secara simbolis. Yang terbaik adalah menciptakan kesan yang salah bahwa kedua belah pihak akan dirugikan, dan kemudian Anda dapat menjatuhkan kata-kata kasar dan langsung meninggalkan desa Xiaoxi. Katakan padaku, kamu ingin aku bermain apa denganmu? Ketika saatnya tiba, wajah lamanya akan benar-benar dipermalukan, dan seluruh sekte desa mungkin akan ditutupi dengan pakaian yang tidak tahu malu. Setelah videonya tersebar, sebenarnya melakukan hal seperti itu dengan Lu Boding. Menurutku dia berumur 80 tahun, Diling tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan persyaratan dengan Li Fugui sekarang. Berpikir seperti ini, Li Fugui menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius kepada Roh Bumi, ayo lakukan ini. Kamu dan senior Lu hanya perlu setuju untuk bermain adegan denganku nanti, dan kemudian sekali Anda meninggalkan desa Xiaoxi, saya berjanji tidak akan menyebarkan videonya. Siapa yang membuat pihak lain ingin bunuh diri, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang saya lakukan tadi memang agak tidak tahu malu. Katakan yang sejujurnya, kapan Li Fugui melihat wajah Diling menangis, dia terlalu malu untuk terus berbahagia. Dia hanya menatap Li Fugui dan berkata kata demi kata, Li Fugui, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku dan Lu Boding lakukan? Roh Bumi tidak ingin lagi bertengkar dengan Li Fugui. Dalam hal ini, Li Fugui tersenyum nakal dan meletakkan ponselnya. Ada apa? Kamu sudah berumur 80 tahun. Sekarang aku bisa mencarikanmu pacar, dan kemungkinan besar kamu akan punya pacar. Seharusnya kamu berterima kasih padaku karena telah membuatmu hamil anak. Jadi dia berdiri, segera merobek spray, membungkusnya di sekelilingnya, dan langsung menuju ke Li Fugui. Dia menatap noda darah di tempat tidur, Roh Bumi menggigit bibir merahnya dengan gigi perak. Aku hanya takut, Li Fugui, binatang kecil ini, akan membuat keributan di seluruh dunia. Roh Bumi langsung menangis. Pikirkan hal ini, jika memang demikian, jika Anda membunuh Lu Boding, tidakkah Anda akan menunggu sampai anak dalam perut Anda lahir dan menjadi bayi tanpa ayah? Roh Bumi merasa kemungkinan besar dia akan mengandung anak Lu Boding kali ini. Yang terpenting adalah, tapi sekarang, dia tahu bahwa memukuli Lu Boding sampai mati tidak akan mengubah apa yang baru saja mereka lakukan. Roh Bumi ingin membunuh Lu Boding secara langsung. Memikirkan adegan kotor tadi, tidak peduli seberapa bagus konsentrasi Lubo, tubuhnya pasti akan bereaksi. Turun dengan jarum perak, tentu kita tahu apa yang dilakukan Li Fugui. Roh Bumi yang juga seorang dokter ajaib, Roh Bumi tiba-tiba mengambil tindakan, menamparkan wajah Lu Boding dengan keras, dan mengumpat dengan keras, bajingan tua, kamu adalah binatang tua, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Terjadi keheningan cukup lama, Lu Boding dan Diling sangat ingin mati di sini. Di balik selimut, Li Fugui baru saja keluar sambil memegang ponselnya dan mengagumi foto-foto di ponselnya. Di saat yang sama, dia tersenyum pada dua orang di ruangan itu dan berkata, kalian bisa menghidupkan kembali keindahannya barusan. Haha, aku tidak akan minta maaf mengganggumu. Setelah setengah jam, cepat menelanjangi keduanya. Li Fugui tidak berkata apa-apa, setelah memasuki pintu. Lalu dia membawa mereka berdua langsung ke kamar tidur di lantai 1. Dan Li Fugui, Roh Bumi dan Lu Boding benar-benar tercengang. Kata-kata itu membuahkan hasil. Hari ini adalah kesempatan bagus, dan aku akan membiarkan kalian berdua memiliki cinta senja omong-omong. www.skikowex.com Li Fugui tersenyum tanpa malu. Apa yang kamu katakan kamu lakukan? Kemarin aku berencana menjodohkanmu dan senior Lu sebagai suami istri malam ini, tapi kamu sedikit menjijikkan. Dia segera memarahi Li Fugui, bajingan kecil, apa yang akan kamu lakukan padaku? Roh Bumi baru saja panik, katanya,
Li Fugui lalu dia meraih Diling dan Lu Boding, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan menggendong mereka di pundaknya. Li Fugui menyeringai dan berkata, "Hei, bukankah kamu bilang kamu adalah dokter ajaib? Apakah kamu mampu membuka blokir titik akupuntur sendiri sekarang?" Saat kedua orang itu berdiri tak bergerak di tanah seperti tumpukan kayu. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, dia membuang jarum perak tersebut, langsung menyegel titik akupuntur mereka. Li Fugui dengan santai mengeluarkan beberapa jarum perak dari pinggangnya. Saat mereka berdua dalam keadaan linglung, ketika kata-kata ini jatuh, Diling dan Lu Boding tertegun sesaat. "Haha, begitu kamu mengambil bunga tuan di lembah, tubuhmu akan kebal terhadap semua racun. Tahukah kamu ini? Apakah kamu tidak tahu apa yang dimiliki lembah Baihua?" Roh bumi kemudian bersumpah, "Bubuk poksin ini adalah racun asliku. Tidak ada orang lain di dunia ini selain aku. Aku pribadi tahu cara mendetoksifikasi. Jangan lupa, meskipun saya, roh bumi, adalah seorang dokter ajaib, saya juga ahli racun." Melihat ekspresi santai Li Fugui, hati Diling tenggelam. Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya pada Li Fugui, "Li Fugui, kamu apa maksudnya ini?" Dia dengan tenang duduk di sofa dan berkata kepada Diling dan Lu Boding, "Saya pikir Anda benar-benar mengenal saya dengan baik, tetapi sekarang sepertinya Anda baru tahu, baru saja mengambil sebagian bulu saya." Li Fugui tertawa terbahak-bahak, "Dalam waktu kurang dari 3 menit, jika Anda tidak memiliki penawarnya, haha, pembuluh darah jantungmu akan rusak dan kamu akan mati. Saya menambahkan bubuk poksin ke dalam cairan induk Black Spirit yang baru saja Anda minum." Dia menundukkan kepalanya dan mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Sebelum roh bumi dapat berbicara, Lu Boding buru-buru berkata, "Selama kamu tidak menyebarkan masalah ini keluar, kami dapat melakukan apa saja kamu meminta kami melakukannya." Senyuman bahagia muncul di wajah Li Fugui, dan dia berkata sambil tersenyum, "Oke, karena saya setuju." Dia memarahi dengan sedikit tidak sabar, "Berhentilah berdebat, oke? Cepat pergi, setelah saya mengambil alih, setidaknya kita bisa menjalani kehidupan yang stabil selama sebulan." Li Fugui mengerutkan kening. Tanpa diduga, Ning Jing baru saja berkata setelah itu, Chang Sun Feng benar-benar melompat keluar dan berkata kepada Ning Jing, "Saat tuanku dalam bahaya, apapun yang terjadi, aku, muridnya, yang harus mengambil tindakan ini untuknya." Mendengar ini, Ning Jing bergegas keluar dan berdiri di depan Li Fugui, tersedak dan berkata, "Fugui, biarkan aku mengambil langkah terakhir ini untukmu. Sekarang ini langkah kedua, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkap langkah terakhir." Kemudian dia berkata terus terang kepada semua orang, "Kami telah sepakat bahwa selama saya dapat menangkap 3 gerakan mereka, mereka akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan desa Xiaoxi. Dalam 1 bulan, Sekte Disa dan keluarga Lu tidak akan pernah menggangguku lagi." Ekspresinya serius, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Mereka semua mengepalkan tangan dan memandang Li Fugui, berharap Li Fugui bisa memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Semua orang tampak bingung. "Saya tidak ingin Yu Zhen berdiri." Dengan berlinang air mata, dia menatap Li Fugui dan bertanya, "Jika kamu tidak membiarkan Suetu membantumu, kenapa kamu tidak biarkan aku membantumu?" "Saya baru saja selesai." Saya berkata-kata demi kata, "Tidak." Li Fugui menyeka darah dari sudut mulutnya. Suetu sepertinya tidak mau, tapi pada akhirnya dia segera berhenti dan berdiri tegak. Berkata kepada Li Fugui tanpa daya, "Kapten, tidak bisakah saya membantu Anda membunuh bajingan tua ini?" Li Fugui tiba-tiba berteriak, "Suetu, hentikan. Aku tidak menyangka pembantaian darah tiba-tiba dimulai pada saat ini." Yuan Qi terbang ke depan dan menyerang Lu Boding sambil berteriak, "Aku akan melumpuhkanmu. Bajingan tua, jika kamu berani menyerang kapten kami, aku akan membunuhmu hari ini, bajingan tua." Lu Boding yang pertama berbicara, memarahi dengan keras, "Bajingan, apakah kamu bersedia menyerahkan Lu Qing?" Setelah melihat semua orang di depanku, Lu Boding dan Diling juga bergegas keluar kamar. Suetu, Hua Duo Duo, Yu Zhen dan yang lainnya masuk ke halaman.
Begitu dia selesai berbicara, Liu Xia buru-buru berteriak ke pintu, "Ini, cepat datang." Segera setelah Li Fugui selesai berbicara, bagaimana dia bisa meninggalkan kekasihnya dan pergi dari sini? Sekarang saya melihat penampilan Li Fugui. Liu Xia sudah menjadi orang yang alami. Saya mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui sepanjang hari. Tampak lemah, dia menarik lengan Liu Xia dan berkata dengan cepat kepada Liu Xia, "Segera keluar dan tunggu aku di luar." Cepat begitu Li Fugui membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum Li Fugui dapat berdiri teguh, Liu Xia bergegas mendekat dan mendukung Li Fugui sambil berkata dengan tergesa-gesa, "Kapten, kapan kamu kembali? Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati?" Li Fugui juga terbang keluar ruangan. Skikuewex, segera setelahnya. Tanpa diduga, saat dia memasuki pintu villa tiba-tiba ditendang oleh Lu Boding. Pasir hisap masuk lebih dulu dari halaman. Untuk mencegah Li Fugui menyebarkan apa yang baru saja mereka lakukan, mereka hanya bisa mengikuti pengaturan Li Fugui sebelumnya, mengedarkan vitalitas mereka, dan bertarung dengan Li Fugui. Keduanya melihat ini, begitu Li Fugui mendengar kebisingan di luar, dia mengedipkan mata ke arah Lu Boding dan Diling. Ruang tamu villa, semua orang bergegas pulang bersama. Yu Zhen menjawab, Hua Duo berkata dengan serius kepada Yu Zhen, "Ayo kembali. Sebaiknya Li Fugui ada di rumah sekarang. Jika tidak, kita bisa mendiskusikan tindakan pencegahannya. Jika tidak berhasil, saya akan mengirimkan inframerah helikopter ada di sini untuk melihat apakah ia dapat ditemukan jauh di dalam hutan." Pikirkan ini, dengan banyaknya orang yang masih merindukan Li Fugui, kemana lagi mereka bisa pergi? Pasir hisap bergegas ke depan, dan sambil berlari menuju rumah, dia berkata terus terang kepada semua orang, "Kamu terus mencari di luar dulu, saya akan pulang dan melihat-lihat." Kata-kata itu baru saja selesai. Saat ini, Yang Yongxin berbisik, "Selain roh bumi dan kecuali 3 utusan bintang sekte Tiangang yang terluka dan lainnya, semua orang kita sendiri keluar." Hua Duo mau tidak mau bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa lagi yang ada di keluarga sekarang?" Semua orang terdiam beberapa saat. Hua Duo, Yu Zhen dan yang lain buru-buru dia berbalik dan menatap Chang Sun Feng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Memikirkan hal ini, Suetu menghela nafas pelan, "Liu Xia, jangan sedih dulu. Saya yakin Kapten dan teman-temannya memiliki takdirnya masing-masing, dan kali ini tidak akan terjadi apa-apa. Mereka masih belum tahu apakah Li Fugui masih hidup atau sudah mati. Kalaupun ingin membalas dendam, setidaknya mereka harus menunggu sampai menemukan Li Fugui. Mari kita bicara lagi, seberapa mudah mengeluarkan mereka dari gunung." Namun para empu ini sudah lama mengasingkan diri ke pegunungan dan hutan. Meskipun ada banyak master di web gelap selain mereka berdua. Mau tak mau aku berkata kepada Suetu, "Suetu, sebaiknya kau menghubungi jaringan gelap. Aku akan menggunakan seluruh tabunganku untuk membunuh semua bajingan ini." Pasir hisap pun sudah menangis. Keempat kelompok tersebut melakukan pencarian hampir sepanjang hari. Saat langit semakin gelap, mereka tidak punya pilihan selain berkumpul lagi. Hua Duo, Yu Zhen, dan lainnya merasa sangat berat. Dibandingkan dengan senyuman penduduk desa, beberapa hari yang lalu, Li Fugui tidak hanya mengalahkan 3 utusan bintang utama dari Sekte Tiangang, tetapi juga mengalahkan roh bumi dari Sekte Disa dan majikan kedua dari keluarga Lu, sepenuhnya mempermalukan kedua orang ini. Tidak ada yang tahu, mereka datang berkelompok, bergegas menuju kantin. Penduduk desa yang bekerja di bidang pengobatan dan pekerja eksternal semuanya telah berhenti bekerja. Kehidupan mereka telah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan hanya dalam 1 tahun. Saya kira tidak ada seorang pun di desa yang memikirkan hal itu. Bangunan kecil bergaya barat yang menjulang dari tanah di desa, serta mobil yang diparkir di depan setiap rumah, semuanya memberitahu orang luar betapa bahagianya kehidupan masyarakat di sini. Di antara pegunungan hijau dan perairan hijau, rumah kaca berbunga putih cukup mencolok. Desa sungai di malam hari sangatlah indah. Li Fugui mengambil 2 langkah ke depan dan berkata terus terang kepada Diling dan Lu Boding. 2 gerakan pertama dilakukan oleh Nona Diling.
saya akan memberikan langkah terakhir ini kepada Anda. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Saat dia datang lain kali, dia harus membawa tuan terkuat dari keluarga Lu. Di saat yang sama, dia harus bersiap sepenuhnya. Selama dia membawa orang ke sini, dia harus memotong Li Fugui. Hanya dengan memotongnya barulah kebencian yang ada di hatimu bisa hilang. Hanya saja Lu Boding mengetahuinya di dalam hatinya. Kami hanya bisa mengikuti perjanjian sebelumnya dengan Li Fugui dan menunggu 1 bulan sebelum membawa orang lain ke sini. Tapi setelah memikirkan apa yang dia dan Roh Bumi lakukan, meskipun Lu Boding tidak mau melakukannya, Roh Bumi tersenyum pahit dan berkata perlahan, "Karena kita telah berjanji padanya, kamu tidak boleh datang menggangguku dalam waktu 1 bulan, jadi mari kita ikuti perjanjiannya." Lu Boding bertanya dengan serius kepada Roh Bumi, "Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Setelah kunjungan singkat, Roh Bumi juga berhenti dan menoleh untuk melihat desa Xiaoxi. "Aku melirik desa kecil yang indah di hadapanku." Lu Boding berbalik. Keduanya telah sampai di pintu masuk desa, tanpa disadari. Lagi pula, seorang guru yang berpengalaman secara sosial juga dapat melihat pikiran orang lain melalui ekspresi dan tindakannya. Hanya saja dia tidak terlalu memikirkannya. Roh Bumi mengangguk, dan dia samar-samar menyadari hal ini. "Juga, aku ingin tahu apakah kamu bisa merasakannya." Dia sepertinya bisa mengetahui pikiran orang lain sebelumnya. Lu Boding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, aku tidak tahu, ada terlalu banyak hal aneh, banyak hal tentang anak ini." Roh Bumi bertanya dengan tidak percaya, "Bagaimana ini mungkin? Saya pikir dia hanyalah seorang prajurit kuno di tahap akhir Xiantian, dan dia belum mencapai level inti emas." "Menurut apa yang Anda katakan, kekuatannya adalah, seharusnya sudah melewati tahap tengah inti emas, kan?" Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lu Boding, untungnya, dia tidak menggunakan vitalitasnya untuk menyerangku. "Jika dia berencana menyerangku, aku khawatir kehidupan lamaku harus diserahkan turun ke sini hari ini." Lu Boding melanjutkan, "Saat ini, saya pikir vitalitas di sekitar tubuhnya telah menghilang. Tetapi ketika telapak tangan saya bersentuhan dengannya, saya merasa bahwa anak ini secara langsung mentransfer vitalitas yang dikumpulkannya permukaan kulit." Ketika Roh Bumi melihat ke tangan Lu Boding dengan hati-hati, dia tidak menyangka bahwa telapak tangan Lu Boding, yang tadinya sedikit merah, benar-benar mengeluarkan darah dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang. Mata Lu Boding memperlihatkan telapak tangannya. Berkata, "Sejak di permukaan, saya memang memukulnya, tapi lihat di sini." Bibirnya sedikit bergetar, dan dia merendahkan suaranya ke Roh Bumi dan berkata, "Kamu mungkin tidak percaya, tapi anak ini hanyalah seorang pemain sandiwara." Lu Boding menyeka butiran keringat halus di dahinya. Setelah berjalan beberapa langkah, Diling buru-buru bertanya, "Boding, ada apa? Bukankah kamu sudah memukuli anak ini hingga muntah darah? Kenapa kamu tidak melangkah lebih jauh dan membunuh dia dengan 1 pukulan?" Setelah keduanya berjalan keluar dari gerbang rumah Li Fugui. Lihat situasi ini, Qi Kuai Kuo. Namun setelah Lu Boding menyelesaikan pertarungan, Roh Bumi tidak melihat ekspresi terkejut apapun di wajah Lu Boding. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Roh Bumi awalnya berencana memanfaatkan bahaya Li Fugui ketika dia memuntahkan darah. Memberikan pukulan fatal pada Li Fugui, Lu Boding berkata kepada Roh Bumi, "Roh Bumi, ayo pergi." Tinggalkan kata-kata ini. Setelah menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Lu Boding menyerahkan tangannya dan berkata, "Tuan Li benar-benar berani. Oke, dalam hal ini, kami akan mengikuti perjanjian. 1 bulan kemudian, saya akan datang bersama Sekte Disa untuk meminta seseorang." Ini pertama kalinya dia bertemu master sekuat Li Fugui. Namun sejauh ini, master yang ditemui tidak ribuan, tapi setidaknya ratusan. Saya rasa dia sudah berada di dunia ini selama bertahun-tahun. 100% dia menggunakan semacam teknik medis untuk membuat kelebihan kemacetan di tubuh muncrat dari mulutnya, untuk membingungkan semua orang. Dan alasan anak ini muntah darah, faktanya, vitalitas dikontrol dengan cepat di permukaan kulit.
Namun setelah telapak tangannya bersentuhan dengan Li Fugui, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas di sekitar tubuh Li Fugui telah menghilang. Orang lain di sekitar mungkin tidak mengetahui keadaan Li Fugui saat ini. Setelah dia memukul Li Fugui, rasa takut di hatinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebaliknya, Lu Boding tidak senang karena dia memukuli Li Fugui hingga muntah darah dengan satu telapak tangan. Tersandung mundur beberapa langkah, dia memaksa dirinya untuk berdiri teguh, mengulurkan tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Lalu Li Fugui berkata kepada Lu Boding sambil tersenyum, "Senior Lu, aku benar-benar minta maaf. Aku belum mati, bagaimana? Sekarang bisakah kamu mundur dulu sesuai kesepakatan?" Li Fugui memuntahkan seteguk darah saat keduanya bersentuhan. Telapak tangan Lu Boding kemudian mengenai dada Li Fugui. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika semua orang mengira Lu Boding akan terlempar oleh energi di sekitar tubuh Li Fugui. Tanpa diduga, pada saat keduanya bersentuhan, energi di sekitar tubuh Li Fugui tubuh tapi tiba-tiba menghilang. Namun, Lu Boding pasti tidak akan bisa menyakiti Li Fugui. Karena mereka bisa merasakannya dari keadaan vitalitas Li Fugui yang meledak. Setelah melihat pemandangan ini, kekhawatiran mereka agak terobati. Adapun Yu Zhen dan yang lainnya berdiri di belakang Li Fugui. Bahkan roh bumi yang berdiri di satu sisi menjadi pucat saat melihat pemandangan ini, membuka mulutnya, dan hampir berteriak. Ia tidak pernah menyangka bahwa vitalitas dalam tubuh Li Fugui dapat dikembangkan hingga mencapai kondisi sekuat itu. Lu Boding kaget, tubuh Li Fugui dikelilingi oleh vitalitas. Antara petir dan batu api, dalam keputusasaan, dia dengan cepat melepaskan energi yang diserap oleh pohon induk Black Spirit. Apakah lelaki tua ini benar-benar berencana bermain dengan saya? Saat Li Fugui melihat ini, hatinya menegang. Lu Boding langsung menggunakan vitalitasnya dan menggunakan telapak tangan pemecah tulang untuk memukul dada Li Fugui. Berkata, Lu Boding mencibir dan mengangguk, lalu berkata-kata demi kata, "Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu bisa bertahan hari ini." Tidak dapat menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Orang-orang di sekitarnya awalnya tenggelam dalam kesedihan. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia masih tersenyum murahan dan berkata, "Mungkin saja. Aku, Li Fugui, memiliki ramalan bintang yang sangat kuat dan saya seorang peramal. Katanya saya bisa hidup sampai usia 180 tahun. Hua Duo bertanggung jawab menemukan dokter ajaib dan datang untuk merawat Li Fugui." Bersambung.